Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas kami tentang Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS. Yang beranggotakan ada Raja Hirma, Sri Wahyuni, Asri Nurjuwita, Devita Sari, Rahmatika Isnain Putri. Selanjutnya ada definisi SIMPUS. Sistem informasi pasien pada puskesmas adalah sistem informasi yang mempunyai kegiatan antrian registrasi dan rekam medis pasien. Adapun kinerja sistem dalam pelayanan pasien yang berjalan pada puskesmas secara umum belum optimal karena masih pada pengolahan data pasien dan data rekam medis masih menggunakan media pembukuan atau manual. Sistem informasi pelayanan pasien dirancang bertujuan untuk membangun sistem informasi yang berkomputerisasi sehingga memudahkan pihak puskesmas mengolah data pasien dan rekam medis pasien hingga menjadi laporan. Selanjutnya ada alur SIMPUS. Secara umum, alur pelayanan pasien di puskesmas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien berkunjung ke puskesmas. Ada beberapa puskesmas yang menyediakan nomor antrian baik berupa kertas bertulisan nomor urut atau yang sudah digital. Namun ada juga puskesmas yang percaya pada kesadaran pasien sendiri untuk antri sehingga tidak perlu menyerobot urutan pasien lainnya. Yang kedua, pasien dipanggil sesuai nomor urutan untuk didaftar di loket pendaftaran. Pada proses ini, dicatat nomor rekam medis pasien atau dibuatkan nomor rekam medis untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung. Yang ketiga, pasien menunggu sementara petugas akan mencari rekam medis pasien yang bersangkutan di ruang catatan medis untuk diberikan ke unit pelayanan atau poli di mana tempat pasien ingin berobat. Yang keempat, pasien dipanggil oleh petugas bisa juga oleh perawat. Yang kelima, pasien diperiksa, dicatat anamnesi, terapi, diagnosa, dan lain-lain, termasuk obat yang diberikan dan tindakan medis kalau ada. Yang keenam, pasien keluar, sementara dari unit pelayanan membuat resep untuk diberikan ke ruang obat. Yang ketujuh, pasien dipanggil untuk membayar, di beberapa daerah sudah gratis, kemudian dipanggil lagi untuk menerima obat. Yang kedelapan, pasien pulang semoga cepat sembuh. Selanjutnya, ada SIMPUS dan sumber data SIMPUS. Sumber data adalah bukti nyata yang menggambarkan kondisi atau fakta yang sebenarnya di lapangan atau di masyarakat. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian, sehingga akan berguna untuk pengembalian keputusan. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama ada metode rutin, yang kedua ada metode non-rutin. Pengumpulan data secara rutin dilakukan untuk data yang berasal dari fasilitas kesehatan. Data ini dikumpulkan atas dasar catatan atau rekam medik pasien atau klien yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang dilayani di luar gedung fasilitas pelayanan kesehatan. Pengumpulan data secara rutin umumnya dilakukan oleh petugas kesehatan. Akan tetapi, pengumpulan data secara rutin juga dapat dilakukan oleh masyarakat, kader kesehatan. Bentuk lain dari pengumpulan data secara rutin adalah registrasi vital. Adapun pengumpulan data secara non-rutin umumnya dilakukan melalui survei, sensus, evaluasi cepat, melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif, dan studi-studi khusus atau penelitian. Dampak dari perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, peningkatan akses terhadap internet mulai mengubah gaya hidup manusia dalam berbagai aspek, baik itu di dalam bidang ekonomi, politik, hingga kehidupan sosial masyarakat saat ini sudah diwarnai dengan kecanggihan dunia teknologi informasi dan komunikasi.
Dampak dari kemunculan serta perkembangan pelayanan elektronik di dalam lingkungan publik dapat terlihat melalui kehadiran virtual service atau yang sering kita kenal dengan istilah electronic service atau e-service. E-service ini merupakan layanan melalui internet yang biasanya mengacu pada peran teknologi dalam memfasilitasi pelayanan yang membuat mereka lebih dari layanan elektronik. Para badan publik dapat dengan mudah melakukan pelayanan ke beberapa daerah yang diinginkan dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada, didukung dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu hukum Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu. Beberapa puskesmas sudah mulai melakukan persiapan awal untuk menuju Open Puskesmas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.